Oke, selamat siang Pak Dewan. Mohon izin Pak, kegiatan hari ini yang Bapak laksanakan di Kecamatan Kabandungan terkait reses atau apa ini Pak? Nah, ini agendanya adalah musrenbang kecamatan. Baik. Mempersiapkan program-program tahun 2027 Pak. Ya. Jadi alhamdulillah di Kabandungan ini dari target 30 semuanya bisa tervalidasi dan terverifikasi oleh Pemda, sehingga tahun 2027 mudah-mudahan bisa terrealisasi. Maksudnya 30 item yang diajukan. Betul. Oke. Kalau diajukan banyak, sekitar 119 tadi. Siap, dari 119, 30 yang ACC ya Pak ya. Berapa dominan untuk infrastruktur Pak? Kira-kira? Kurang lebih berapa persen? 30-40%. 40% ya. Jalan desa itu kelihatannya sudah pada bagus ya kalau Kabandungan ini. Jalan lingkungan. Ya. Hanya ke pendidikan dan pertanian, karena sesuai dengan tema yaitu tentang agroindustri dan pariwisata. Oke, berarti untuk di tahun 2027 ke depan Itu. akan digenjot beberapa sektor wisata, industri, seperti itu Pak. Iya, pertanian, agroindustri. Kalau untuk pertanian sendiri apa Pak? Kira-kira yang akan dikemas oleh masyarakat di sini Pak? Ya mungkin hasil pertanian lah. Kemarin tadi tuh saya lihat di programnya yang diajukan ada penggilingan padi ya. Siap. Kemudian kultivator, Siap. pemanfaatan lahan darat seperti itu. Juga beberapa traktor juga. Oke. Terus Mungkin Pak Dewan nambahin sedikit. Ini kan udah viral nih terkait masalah jalan kabupaten ya, ruas jalan Kabandungan dan Kalapanunggal. Itu bagaimana menurut Pak Dewan? Apa tahun ini bisa dilaksanakan apa tidak Ya, untuk perbaiki jalan? Mudah-mudahan. Karena tahun kemarin kan kita fokuskan ke Pakuwon ya, hampir 20-30 miliar Pak. Iya, Dan untuk tahun ini saya barusan udah WA Pak Wabu juga. Saya bilang barusan lewat ini, aduh susah milih jalan saya bilang gitu. Makanya tolong diatensi, diprioritaskan lah. Karena kan untuk membawa hasil tani itu kan sangat sulit kalau jalannya seperti ini gitu. betul. Berapa miliar kira-kira dialokasikan Pak untuk di tahun 2027 terhadap jalan infrastruktur nanti? Ya itu kan kewenangan dari Bupati ya. Nah sehingga kita akan mendorong pada saat rapat-rapat dengan Bupati dan sedang paripurna itu kita pun dari fraksi PKS sudah menyampaikan bahwa di Dapil 2 itu wajib infrastruktur dan kabupaten didahulukan. Kenapa? Karena kan PAD terbesar di wilayah 2 Pak. Iya. Betul kan? Betul. Ya kita semangat untuk perjuangkan gitu. Oke, luar biasa Pak. Untuk dari kesehatan sendiri Pak, bagaimana pandangan Bapak? Nah untuk kesehatan memang sekarang tidak baik-baik saja ya. Apalagi pada saat ada SK Kemensos 1 Februari itu kan 164.000 di cut off. Tapi alhamdulillah dari Dinas Kesehatan, dari Pemda itu sangat gercep dengan Dinsos juga. Sehingga bisa reaktivasi Pak. Ya, Untuk orang-orang yang memang membutuhkan dengan catatan yang sesuai dengan desil yang mereka punya. Jadi alhamdulillah bisa langsung diaktifasi Pak. Ya, jadi mereka sudah bisa diperbarui kembali ya Pak ya. Iya. Yang awalnya non aktif ya, Nah. bisa aktif kembali. Berarti acuannya kepada desil yang sudah Ya, terverifikasi 1 sampai 5. Dan SK Gubernur udah keluar kemarin. Oke. 9 Februari itu tentang itu. siap. Sehingga lebih memudahkan. Pak, harapan untuk masyarakat Kecamatan Kabandungan sendiri Pak? Ya alhamdulillah mudah-mudahan masyarakat Kabandungan juga lebih semangat, antusias untuk membangun kecamatannya, terutama Siap. desa-desa ini yang 6. Siap. Tidak ada intrik, tidak ada hal-hal huru-hara lah. Siap. Allah lebih barokah. Amin. Pak, izin Pak dengan nama Bapak panjangnya Pak. Saya Hendra Purnama, SSC MSI, saya Wakil Ketua Komisi 4 dari fraksi PKS. Oke, hatur nuhun Pak atas Siap. waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kegiatan musrenbang yang dilaksanakan pada hari Rabu ya, Siap. 11 Februari 2026 ini alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ya. Kita tadi mulai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Untuk kegiatan musrenbang ini alhamdulillah karena semua kegiatan pembangunan memang harus direncanakan dengan baik. Pembangunan akan berhasil kalau dalam perencanaannya itu kita memang betul-betul matang dan betul-betul menjadikan skala prioritas apa yang memang harus didahulukan, karena di dalam usulan pembangunan dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Kabandungan ini seluruhnya bervariatif banyak. Contoh misalkan Kabandungan ada usulan 21 program kegiatan, desa yang lain pun sama seperti itu, tapi ditentukan dengan 5 skala prioritas. Alhamdulillah di saat Pramusrem kemarin kita sudah melaksanakan Pramusrem lebih dulu dan dilaksanakan pada hari Senin.
Kemudian hasilnya memang yang 5 skala prioritas itu sudah ada ya, walaupun tadi sudah ditayangkan ada beberapa program kegiatan yang akan direncanakan untuk di tahun 2027. Oke, baik Ibu. Berarti dari setiap desa ini hanya diperbolehkan atau yang sudah tervalidasi 5 item, Bu? Iya. Setiap Kalau desa. untuk usulan sih sebetulnya banyak Ya. ya. Ada 120 120 per satu desa. Apa total? Total semua. Ya, Kira-kira tolak satu. kira-kira Bu, apa yang menjadi skala prioritas yang mau didorong ke depan? Kalau untuk saya pembangunan untuk infrastruktur. Infrastruktur, ya. Itu yang paling diutamakan ya, apalagi dengan yang sekarang itu ruas jalan kabupaten di khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kabandungan ini kan ruasnya hanya di 3 desa ya, Desa Kabandungan, Cianaga sama Cipete. Nah itu yang akan menjadi skala prioritas sebetulnya di tahun 2026 itu untuk pembangunan jalan kabupaten itu sudah menjadi skala prioritas di tahun 2025. Dan mudah-mudahan ini saya harapannya gitu ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi di trimester pertama. Amin. Nah, untuk kedepannya sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya ya, itu ada di irigasi, pertanian, pendidikan, kesehatan juga sudah ada sesuai. Oke, Ibu, mengenai kesehatan sendiri, Bu, kan tahun kemarin ya kita tahu ada dampak, ada hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Kiat Ibu ke depan untuk tidak terjadi lagi hal seperti itu bagaimana, Bu? Kalau untuk program kesehatan ya khususnya yang isu memang ini sangat viral sekali ya, kaitan dengan cacingan. Alhamdulillah saat saya ditugaskan di Kabandungan saya langsung koordinasi dengan leading sektornya yaitu Dinas Kesehatan dan ada di wilayah itu ada Puskesmas Kabandungan. Itu langsung saya tindak lanjuti kaitan dengan di dalamnya karena ada program KIA juga gitu ya. Karena kan ininya ke anak balita ya waktu itu untuk almarhum Raya. Dan alhamdulillah untuk program selanjutnya karena ini program kecacingan, saya berserta seluruh tim dan linsek yang ada di wilayah Kabandungan kerjasama dengan Puskesmas menindaklanjuti hasil kunjungan Kementerian Kesehatan kaitan dengan program kecacingan karena sudah melakukan pemeriksaan kecacingan dengan jumlah sampel 434 orang itu dari mulai PAUD sampai dewasa itu hasil pemeriksaan 44 orang itu terkena cacing. Jadi sekitar 17%. 17% dampak. Itu kan kita tidak hanya diam, kita sudah tahu permasalahannya. Akhirnya saya menindaklanjuti dengan membuat inovasi kucing unyu. Kucing unyu apa itu, Bu? Jadi kunting kuku secara kontinu. Nah, ini karena ada kontinu, jadi tidak berhenti di situ saja ya. Walaupun gebiarnya itu sudah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026 di SD Cipete. Jadi kita mengundang seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Kabandungan, kemudian perwakilan dari SD, SMP, PAUD itu semua hadir di sana. Nah, untuk kucing unyu ini sebetulnya seperti hal yang biasa-biasa melihatnya, padahal luar biasa dampaknya karena yang kita rubah adalah perilaku hidup bersih dan sehat gitu kan, ke PHBS. Contoh misalkan cuma hanya gunting kuku saja gitu kan, gunting kuku kan mudah, kemudian alatnya pun tidak terlalu mahal, pasti semua orang bisa melakukan itu, tapi kembali ke perilaku masing-masing personal hygiene seperti apa. Kalau dia kurang kesadaran di personal hygiene, tetap aja kuku-kuku itu akan panjang-panjang ya. Saya menyayangkan di saat program pemerintah pusat meluncurkan dengan program makan bergizi gratis. Nah, itu kan yang dimakan itu anak-anak bisa memang memakai sendok, bisa dengan tangan. Nah, kalau seandainya tangannya sendiri kurang bersih, di sana panjang-panjang, hitam-hitam, ada cacingan gitu ya, udah gizinya bagus, karena memang sudah dinilai oleh ahli gizi, kebutuhan gizi anak-anak, tetapi kalau kukunya memang di sana jadi kan percuma, jadi tidak ada manfaat. Oke, baik. Untuk Pak Ius ini, untuk membantu apa yang menjadi program pemerintahan Kecamatan Kabandungan, Bapak, apa yang menjadi kendala Bapak, Pak, di lapangan misalkan yang paling fundamental? Kira-kira apa, Pak? Silahkan sampaikan. Untuk di lapangan ya mungkin yang pertama itu di kita ada sampah yang belum bisa dikelola baik oleh
organisasi masyarakat ataupun pemerintah dari desa ya. Jadi itu merupakan salah satu kendala pembangunan juga yang ada di Kecamatan Kabandungan. Kita belum memiliki transportasi Ya, angkutan alat, ya. sampah, ya alat dan juga tempat pembuangan sampahnya. Mungkin itu salah satu kendala dalam pembangunan juga, Pak. Oke, sudah terkonfirmasi ke pimpinan atau ke stakeholder? Kita sudah mengajukan via SUPD desa ya untuk pengadaan transportasi sampah dan juga berkoordinasi juga dengan pihak DLH untuk pengadaan tempat pembuangan sampah. Oke, Bu, harapan terakhir Bu untuk masyarakat Kecamatan Kabandungan seluruhnya nih Bu, apa Bu? Kalau harapannya ya mudah-mudahan masyarakat Kabandungan ini sejahtera, Amin. sehat ya, berkah gitu, sesuai dengan visi misi Kabupaten Sukabumi Bu yang mubarokah. Amin. Oke Ibu, terima kasih. Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.